dari semua profil project yang pernah kami jalani, dari kelas 10 sampai kelas 11. Kewirausahaan, kebinekaan, kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, rekayasa sampai suara demokrasi. Tibalah kami semua di project yang terakhir. Project Bangunlah Jiwa dan Raga. Proyek terakhir ini benar-benar menantang karena dimulainya pas awal bulan puasa, dimulai tanggal 27 Maret. Minggu pertama kita dikasih sosialisasi oleh Bapak Ibu Guru terkait tema utama dari proyek ini, yakni bullying. Orangnya banyak sekali teman-teman. Saya lapar. Apa Halim? Oh ya, tugas. Bang, masuk bang. Oh, ini YouTube nanti konten. Kita dikasih tahu pengertian bullying, jenis-jenis bullying, bagaimana cara mengatasinya, hukuman pelaku bullying, dan sebagainya. Intinya ini untuk menjadi pemahaman awal kita soal bullying. Ya, dan sosialisasinya di aula yang sekarang sudah wow. Di hari-hari berikutnya kami tes main peran lewat dialog yang sudah dimodifikasi, dan itu seru banget. Dia anak mami, tapi itu karena dia mama sayang sama dia. Begitu. Hari lain kami masih mengembangkan pemahaman bullying lewat permainan, dan juga kami kedatangan Bapak Syamsul Marlin. Saya kira mereka berdua ini calon-calon pemimpin yang memadai. Beliau merupakan psikolog yang sangat hebat, karena saat sosialisasinya beliau memperhatikan tiap gerak-gerik kami, bagaimana cara berbicara, gestur tangan, kaki, mata, cara memegang mic, dan sebagainya. Dan secara tidak langsung kita belajar ilmu psikologi dari kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Satu. Yang kedua, tangan pada saat diserahkan berdiri jangan dilipat. Jangan berlipat di sini. Kalau ada teman kalian yang tampil di depan dengan gaya seperti ini, maka dia tidak boleh dikritik. Jangan dikritik orang yang gayanya lagi seperti ini. Kira-kira begini. Orang yang lagi seperti itu gaya tangannya pada saat tampil di depan, jangan kritik dia, karena nanti dia merasa dibully. Oke? Ya. Di hari Jumat kita kaget ya, karena tiba-tiba diminta buat senam padahal lagi puasa. Kelas 1 angkat tangan. Oke, dari sana. Tapi untungnya senamnya di bagian yang teduh dan cuma berlangsung ya 20 menitan lah. Besoknya kami diminta buat menceritakan pengalaman bullying lewat tulisan kertas, tapi tidak boleh tulis nama. Nah, cerita ini akan diceritakan di depan semua kelas dan dipilih secara acak. Kita ngumpul di lapangan sekolah sambil mendengarkan. Hokinya ceritaku adalah cerita pertama yang dibaca, tapi sayangnya mungkin karena mereka nggak ngerti tulisan ceker bebek saya, jadi ya di skip. Soal buat film sebenarnya udah dikasih tahu di minggu pertama, dan aku sebenarnya sudah punya cerita awalnya, jadi tinggal dikembangkan saja di sini. Masing-masing kelas membuat film mereka, dan di minggu ini kita udah mulai pre-production, udah mulai nulis ceritanya. Dan sebenarnya ini bukan pertama kalinya aku bikin film pendek. Sebenarnya sebelumnya aku udah bikin film untuk seni teater, film haranan yang sampai sekarang masih nyicil editingnya. Semoga cepat selesai. Ya, semoga. Jadi ada dikit lah pengalamanku. Aku sedikit belajar dari proses syuting film pertama yang haranan itu, dan ya walaupun aku hanya jadi penulis di situ. Di minggu kedua hari pertama kita mulai ngasih ide cerita, dan aku menunjuk Saiful dan Filan membantuku bersama menjadi sutradara. Kita saling mengungkapkan pendapat cerita masing-masing. Pendapat cerita Saiful dan Filan itu ceritanya ada murid baru yang datang ke sekolah, terus dia akhirnya dirundung dan dibully oleh teman-temannya. Lalu aku lupa habis itu gimana ceritanya. Dan rata-rata hampir gak semua sih, cuman kebanyakan ide ceritanya kayak gini. Hanya eksekusinya aja yang beda dan lebih keren. Karena aku pengen beda dari yang lain ya. Jadi tunggu. Nah, beberapa hari sebelum pembuatan filmnya, aku dapat inspirasi dari salah satu film terbaikku sepanjang masa, Everything Everywhere All at Once. Aku nonton ulang biar memahami lagi ceritanya yang sangat-sangat amazing, bro.
Intinya ini film ceritanya tentang keluarga yang cukup berantakan sampai suatu hari mereka melalui berbagai kejadian yang berhubungan dengan multiverse atau multi semesta. Ya mungkin agak rumit kalau menjelaskannya, intinya mereka punya banyak dunia lah gitu. Nah konsep cerita di film inilah yang sedikit berhubungan dengan cerita awalku. Sejak hari itu aku mulai mencari referensi dari film atau series yang pernah aku tonton, yang konsepnya nggak jauh-jauh dari multiverse atau yang semacamnya lah. Konsepnya memodifikasi film Everything Everywhere All at Once dan mirip-mirip kayak film Inception. Terus untuk seriesnya aku gabungin konsep bullying di drakor The Glory. Setelah pikiranku tercampur oleh hal rumit itu, aku ngasih ide ke teman-teman dan mereka setuju aja. Meskipun Saiful agak kebingungan di sini. Cerita atau sinopsisnya tentang siswa SMA yang suka overthinking dan dia dibully karena aneh. Dia sering berandai-andai atau berhayal tentang jika dia memiliki kemungkinan berbeda dalam hidupnya. Dan dari semua pikiran itu ia tanpa sadar membentuk beberapa dunia khayalan. Kami mencoba untuk menentukan judul yang bagus untuk filmnya. Awalnya pengen pakai judul Upside Down atau The Other World atau Antopotter. Nah ini awal mulanya karena idenya dikasih sama Fauzan. Di EEAAO kan mereka parodikan Ratatouille jadi Rakun Kuni. Nah, jadi aku nggak pakai judulnya tapi referensi Harry Potter aku kasih masuk di film. Selain buat kayak ala-ala parodi Harry Potter, tapi sosoknya berperan penting dalam ceritanya. Setelah diskusi panjang bersama teman-teman sekelas, akhirnya ketemu satu judul, yakni Ego. Dan ini mirip-mirip lah dengan konsep film kita. Dan di sini egonya itu berbentuk dari si Rifandi punya diri sendiri. Jadi seakan-akan kayak dia melawan egonya sendiri gitu, pemikirannya sendiri. Setelah kami menyampaikan judul dan ceritanya pada teman-teman, Pak Guru membuat beberapa kelompok. Tapi bukannya bikin sinopsis atau cerita awal, kenapa mereka malah bikin drama? Saat pulang, mereka semua meninggalkan Harry, membersihkan kelas dan juga. Guys, pulang mereka tuh tinggal Harry Nah sudahlah, dari sini kita bisa melihat acting mereka. Jadi anggap aja ini casting dadakan lah. Setelah menemukan beberapa pemain untuk karakternya, kami mulai syuting. Dan kami adalah kelas yang pertama kali syuting ketika yang lain masih nulis cerita. Karakter di film sengaja aku sesuaikan dengan karakter asli mereka di kelas agar mereka gampang untuk membawa karakternya ke dalam film. Dan biar menghemat waktu, mengingat deadline-nya cepet banget, setelah satu bagian skrip yang sudah fix ditulis, kita langsung syuting. Begitu seterusnya sampai aku menyelesaikan skripnya. Dan cari ide lanjutan sampai skripnya selesai itu susah banget. Dan terkadang idenya muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Cukup seru dan unik melihat pemandangan ketika semua syuting dan menulis cerita di tiap-tiap kelas. Kita syutingnya 6 hari dan tiap satu bagian selesai syuting, aku harus langsung habiskan editannya. Meskipun kadang agak tidak mood karena gini pak, saya jadi salah satu sutradara tapi juga menjadi penulis, kameramen, dan editor. Jadi agak susah gitu. Untuk jubah Harry Potternya kita pakai jubah temanku Antonius yang juga pemerannya Anto Potter. Jubah wisuda ya, dan hasilnya mirip lah ya. takut dia suka sama jangan duduk di kursi. Kenapa kau pakai kacamata dan juga kayak begitu? Tunggu, Anto Potter. Intinya kau harus tahu, semakin banyak yang kau hayalkan, semakin banyak dunia yang kau ciptakan. Itu semua itu benar. Tunggu, adegan ini adalah adegan yang paling susah dibuat. 15 kali take. Kenapa kau pakai kacamata dan juga kayak begitu? Tunggu, Anto Potter. 3 1, 2, 3. Kenapa kau pakai kacamata dan juga kayak begitu? Tunggu, Anto Potter. Intinya kau harus tahu. 2, 3. Kenapa kau pakai kacamata dan juga kayak begitu? Tunggu. 3. Kenapa kau pakai kacamata dan juga kayak begitu? Diam. 1, 3. Kenapa kau pakai kacamata dan juga kayak begitu? Tunggu, Anto Potter. Intinya kau harus tahu, semakin banyak kau berbeda. 3. Kenapa kau pakai kacamata dan juga kayak begitu? Tunggu, Anto Potter. Untungnya teman-temanku lumayan bisa diatur dan diandalkan.
Meskipun ada kejadian yang paling menjengkelkan selama syuting. Kejadian yang membuat saya benar-benar marah di kelas untuk pertama dan terakhir kalinya. Di hari terakhir syuting, ada salah satu pemeran pendukung. Nah, ketika kami lagi shoot adegan fighting yang notabene lama banget. Maksudnya adegan fighting itu kan lumayan lama, Pak. Diderate sama... Pokoknya adegan fighting, entah itu fighting apapun, itu pasti lumayan lama buat bikinnya karena koreografinya agak susah ya. Tiba-tiba si orang ini datang langsung ngomong, "Kamu paling lama, Pak. Syuting adegan sedikit itu sapu lama apa?" Wah, gila, Pak. Bayangin Anda capek-capek dari pagi syuting, terus puasa ya, dan tiba-tiba ada orang datang ngomong kayak gitu. Ada, itu saya dan si pemeran utamanya langsung kesel parah, asli. Tapi alhamdulillah setelah kekesalan itu syutingnya berjalan lagi sampai akhirnya kita bisa selesaikan di hari terakhir itu. Aku banyak berkonsultasi dengan teman-teman kelas, terutama Bapak Fatih Saban. Oh ya, dan aku edit filmnya ini di KineMaster di HP. Untuk beberapa visual efeknya kayak yang Antopoter itu editnya di Adobe After Effects. Untuk posternya, setelah banyak mengumpulkan gambar dan referensi dari beberapa poster film serta diskusi bersama Saiful dan Rifandi, hasilnya Oke, kita lihat. Oke, mari kita bertransisi. Oke, cuman. Aku jadi lucu. di hari puncak kami benar-benar tidak sabar karena film kami adalah film pertama yang diputar sebelum film dari teman-teman kelas lain. Ya, kenapa ada daun teh di sana? 11:06 pergi cepat. Oke, ada beberapa api, guys. Oke, kita bersama Antopoter. Harus mewawancarai Bu Guru. Ya, saya ini banyak hadiah. Kita semua kembali berkumpul di aula. Aulanya disulap layaknya bioskop mini. Pertama-tama koordinator proyek Pak Aryadi memberikan laporan hasil proyek Bangunlah Jiwa dan Raganya. Dilanjutkan dengan sambutan kepada Pak Fata Tukoy, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tual, dan sambutan kepada Bapak Samsudin Rumaf, Kepala Cabang Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tual. Dan di awal acara juga ada penampilan tarian yang menggambarkan sebuah perasaan depresi. Akhirnya bagian yang paling kami tunggu, ketika film kami adalah yang pertama kali diputar. Di bagian ini yang paling heboh ketika kemunculan pertama Antopoter. Benar-benar terharu ketika filmnya selesai, meskipun saya agak kurang sreg dengan endingnya, serta ya filmnya mungkin banyak yang nggak paham sih tapi sebagian kecil untungnya ada juga yang paham. Memang konsep film kayak gini agak jarang, terlebih lagi kita belum dikasih kesempatan untuk menjelaskan sinopsis atau cerita awalnya terlebih dahulu. Tapi terlepas dari itu semua, selanjutnya aku menonton beberapa film dari teman-teman lainnya dengan total 10 film. Namun sayangnya ketika film keempat atau kelima diputar, sudah mulai banyak yang keluar aula, bahkan ada yang udah pulang. Aku tetap bertahan bersama beberapa teman sampai film terakhir, dan bahkan di sini Halim udah ngantuk parah. Oke, setelah menonton semuanya, mari kita review satu persatu. The Poor Nerd dari 11:1. Ceritanya benar-benar bagus dan mengedepankan tema bullyingnya, meskipun beberapa dialog dari bahasa bakunya terlihat agak memaksakan. Tapi jujur akting pemeran utamanya bagus di sini, dan karakter yang paling saya tunggu di sini aktingnya selain si pemeran utama, ya Bapak Javier Putnaruwun. Pesannya dapet serta romance tipis di bagian akhir lumayan lah ya. Can't You See Me 11:2. Konsep ceritanya unik, menambahkan sosok hantu, dan di sini mereka totalitas banget di hantunya. Aspek horornya berasa di sini meskipun minim. Kurangnya hanya di beberapa shot dan setting waktunya yang kadang lompat tiba-tiba baju seragam langsung jadi baju pramuka gitu. Tapi yang paling gue suka di sini bagaimana si penulis benar-benar membuat cerita yang unik dan bagus. Good job Muna and the gang. Smart Muna, very smart.
Line 11:3. Satu aspek yang benar-benar ku highlight dari film ini adalah cerita dan acting pemainnya. Hampir semua acting pemainnya di sini bagus-bagus banget, terutama Maria Suat dan Nazia Al-Hamid. Menutupi kekurangan di sedikit bagian editing dan audionya, kayak cut dari satu scene ke scene lainnya itu kayak agak kurang smooth. Tapi aku suka dengan penggunaan beberapa one shotnya di sini. Tiran 11:4, ceritanya mengedepankan aspek bullying dan gak usah ditanya, salah satu hal yang paling kusuka adalah actingnya Alvin Seknun. Benar-benar keren banget dan natural banget. Meski di filmnya sulit untuk mendapatkan part-part atau bagian yang membuat kita wah gitu, tapi jujur aspek editingnya di sini bagus, terutama di bagian cut dari satu scene ke scene yang lainnya. Dangers of Bullying 11:5. Akting Nabil Pratama sebagai pemeran utama di sini bagus banget, parah. Tapi sayang sekali akting yang bagus itu tidak dibarengi dengan penceritaan serta editingnya. Dan adegan ibu gurunya kenapa lama banget? Wah, Sunyi di Tengah Bunyi 11:6. Satu-satunya judul bahasa Indonesia yang puitis dan keren. Sekeren penggunaan shot dalam filmnya yang betul-betul membuatku terpukau. Angkat topi buat Alfrion Silubun. Penggunaan shot dan pesan dalam filmnya lah yang menutupi kekurangan acting dari beberapa pemainnya. The Life of Reza Alaska 11:7. Keren banget, alur ceritanya dapet, pesannya dapet, dan acting pemainnya bagus-bagus semua. Di sini acting Rusdi benar-benar membawa kita berempati sama karakternya. Pemeran pendukung lain kayak Putri dan Oji bersama gengnya juga nggak kalah keren. Meski terlepas dari teknik shotnya yang terkadang zoom in dan zoom out tiba-tiba. Gue 11:8. Oh iya, gak boleh review film sendiri. The Meaning of Life 11:9, film pertama. Ceritanya lumayan lah. Dan yang sangat mengganggu di sini adalah penggunaan tone warna yang terlalu biru di bagian awal dan pertengahan. Tapi jujur aku suka acting dan shot di beberapa adegan. Sebuah pesan 11:9. Oke, ini film kedua, tapi unik banget karena pakai karakter utama yang bisu. Sehingga acting Felisa di sini bagus banget, terutama saat dia pakai bahasa isyarat. Oh ya, setelah semua film itu tayang, aku menunjukkannya kepada beberapa orang yang memang tidak bisa menonton di aula. Dan dua komentar ini tentang filmku benar-benar mewakili dua kelompok penonton. Komentar pertama dari Pak Edwin, guru sejarah kami. Dari komentar beliau adalah perwakilan dari orang-orang yang belum sempat membaca sinopsis atau memang tidak terlalu mengenal konsep film multiverse seperti ini. Jadi beliau seperti agak kebingungan dengan jalan ceritanya. Sedangkan komentar kedua dari alumni SMA Negeri 1 Tual, yakni Kak Elsa Amalia WA. Kak Elsa memang sudah baca sinopsis dan kebetulan ia memang paham konsep paradoks multiverse dari beberapa film kayak Inception atau Interstellar. Dari komenannya panjang banget. Ia benar-benar ngerti ceritanya dan paham konsepnya dan terpukau dengan filmnya. Terutama untuk Anto Potter. Bagi orang-orang Anto Potter hanyalah hiburan semata, tapi baginya Anto Potter lebih dari menghibur. Ia benar-benar berperan penting di film ini. Pemikiran Kak Elsa benar-benar mirip dengan pemikiranku pas nulis ceritanya. Dan keren banget Kak Elsa, sumpah. Proyek akhir yang sangat melelahkan. Mungkin banyak dari kami tidak puas atau mungkin ada yang kecewa dengan hasil akhirnya. Tapi terlepas dari bagus dan tidaknya film yang kita buat, kita sudah berusaha. Setidaknya kita bisa melihat kalau kita semua bisa membuat film, dan dengan keterbatasan alat dan fasilitas yang akhirnya membuat kreativitas kita menjadi tidak terbatas. Hasil akhir mungkin memang penting, tapi proses di dalamnya, dimana kita semua emosi, marah, senang, sedih, itu semuanya kita lakukan bersama-sama. Untuk foto. Cepat. Oh, baru masuk vlog nih. Ulang. Bagaimana Bapak Anto shoot di hari terakhir ini?